Episode 95. Di minimarket. Siapa Nik? Tanya Jasmine melihat Menik baru saja menerima panggilan dari seseorang. Kevin. Dia bilang mau pergi bersama Dokter Diki untuk bertemu dengan Tuan Ziko. Jelas Menik. Oh, sahut Jasmine singkat seraya sibuk memilih bahan-bahan. Menik memperhatikan sikap ataupun ekspresi Jasmine. Ketika dia menyebut nama Kevin, dokter cantik itu bersikap santai. Apa dia benar-benar sudah melupakan Kevin? Atau dia pura-pura cuek di depanku? Menik berbicara dalam hatinya. Aku ingin memberikan kek ini untuk suamiku. Jadi ajarkan aku secara perlahan ya. Ucap Jasmine seraya terus mendorong troli belanjaan. Menik tersenyum, rasa khawatirnya mulai pudar. Tentu aku akan mengajarkan kamu. Menik berujar dengan perasaan lebih tenang dari sebelumnya. Kevin dan Dokter Diki sudah tiba lebih dulu di tempat mereka biasanya ngumpul, yaitu tempat karaoke. Di mansion ada fasilitas berupa tempat karaoke ataupun tempat hiburan lainnya. Tapi khusus untuk berkumpul dengan temannya, Ziko selalu berkumpul di situ. Dokter Diki menyewa satu ruangan yang sama dengan ruangan yang biasa mereka gunakan untuk menghilangkan kepengatan. Ruangan yang tidak terlalu besar yang didominasi warna cerah. Ruangan itu kedap suara sehingga mereka bisa menyalurkan hobi menyanyinya. Sambil menunggu Ziko datang, mereka memutar lagu galau seraya menyantap hidangan yang ada di depan mata. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Ziko masuk ke dalam ruangan karaoke itu seraya mengambil minuman yang ada di atas meja. Tuan, itu milik saya, ucap Kevin. Kamu tidak ada rabies kan? Tanya Ziko lagi. Tuan, memangnya saya gugup? Begitu Kevin. Kamu dari mana? Seperti baru maraton saja. Tanya Dokter Diki seraya menyantap makanannya. Aku baru selesai maraton di bandara, sahut Ziko asal dan langsung membaringkan tubuhnya di atas sofa. Suara musik masih terdengar cukup nyaring di telinga mereka. Ziko mengambil mikrofon, dia ingin menyanyikan sebuah lagu. Kok? Aku tidak mau mendengar suara jelekmu. Kita kesini bukan mau bernyanyi, ucap Dokter Diki. Kalau tidak bernyanyi lalu ngapain kesini? Mau berenang gitu? Ziko bingung. Tuan lucu, kita bukan mau berenang, tapi mau masak Tuan, gurau Kevin. Ziko meletakkan kembali mikrofon ke atas meja. Dia menyandarkan kepalanya di sandaran sofa. Mau apa memanggilku ke sini? Tanya Ziko malas. Dokter Diki langsung tersenyum sumringah. Yang dikatakannya akan membuat Ziko syok. Aku sudah mendapatkan hakku, ucap Dokter Diki pelan. What? Ziko sontak kaget. Dia langsung duduk dengan tegak. Ziko melihat dua pria di depannya. Kalian sedang berbohong. Kalian berdua mau mengerjaiku, iya kan? Ziko masih belum mempercayai ucapan temannya. Ayolah Ko, kamu sudah mengenalku lama. Apa pernah aku berbohong kepadamu? Jelas Dokter Diki. Ziko langsung memijat dahinya. Dia merasa menyesal dengan perbuatannya lagi. Ya udah, hukuman apa yang kamu berikan untuk kami? Tanya Ziko. Dokter Diki melihat Ziko dan Kevin secara bergantian. Dia mulai memikirkan hukuman yang sangat merugikan dan menyesal seumur hidup. Aku akan memberikan 2 hukuman untuk kalian. 2?
Kevin dan Ziko langsung syok. Enggak, aku mau 1, kemarin juga 1, ucap Ziko menolak. Ayolah Ko, ini untuk seru-seruan aja, ucap Diki. Gimana Vin? Tanya Ziko ke Kevin. Kalau tidak digundul, saya siap, ucap Kevin tegas. Dengan wajah yang tidak rela, akhirnya Ziko menganggukkan kepalanya. Baiklah, hukuman pertama, kalian harus memakai bikini istri kalian selama seharian penuh. Jelas Diki. Apa bikini? Gila kamu, bisa ditimpuk kasur aku sama Zira. Ziko menolak. Dokter, hukumannya diganti dengan yang lain. Itu sangat berat buat saya. Kevin berujar dengan nada memohon. Tidak bisa. Kalau mau diganti boleh, tapi kalian harus bergoyang di depan umum dengan bikini, ucap Diki seraya tersenyum licik. Hah? Bergoyang? Lebih baik aku pakai dalaman, nanti bisa ditutupi dengan yang lain, ucap Ziko menolak. Oke, terserah maunya yang mana. Hukuman yang kedua, kalian harus mengungkapkan kalimat cinta untuk istri kalian dengan memakai bikini. Jelas Diki. Wah, kurang ajar. Kamu ingin Zira ilfil sama aku? Gerutu Ziko menolak lagi. Kevin sedang membayangkan ketika dia memakai dalaman istrinya yang hanya sampai selutut. Dia menggaruk kepalanya membayangkan itu semuanya. Bagaimana, siap? Tanya dokter Diki lagi. Ziko dan Kevin saling menatap. Dengan malas keduanya setuju dengan hukuman itu. Tapi ada syaratnya lagi, ucap Diki. Syarat apa lagi? Ziko terlihat sewot. Kalian mengungkapkannya harus direkam dan kirim ke aku. Dan dokter Diki kembali melihat dua pria itu. Dan apa? Tanya Ziko penasaran. Kalian harus mengungkapkannya hanya dengan menggunakan 2 huruf vokal dan tidak boleh berbarengan dalam satu kata. Jelas dokter Diki. Kedua pria itu tambah pusing dengan permintaan Diki yang aneh-aneh. Kamu itu melebihi ibu-ibu ngidam, gerutu Ziko. Hahaha, anggap saja aku lagi ngidam. Diki tertawa seraya menjelaskan cara mengungkapkan cinta dengan 2 huruf vokal. Akhirnya disepakati keduanya akan melakukan hukuman itu besok. Langit masih memikirkan ucapan Zelin tadi malam. Ada rasa senang ketika Zelin mengungkapkan perasaannya, tapi ada rasa sedih dan kecewa jika dia tidak dipilih, dan semua itu karena keluarga mereka yang menentang. Pintu kamarnya dibuka. Pria sepuh itu masuk ke kamar Langit dan melihat wajah cucunya yang lebam. Amran kaget melihat wajah cucunya kembali lebam. Apa yang terjadi? Tanya Amran. Tidak ada. Aku tadi kejedut pintu, sahut Langit bohong. Dia sedang mengompres wajahnya dengan es batu. Jangan bohong. Apa kamu baru berkelahi? Tanya Amran. Menurut Eyang? Langit berbicara ketus. Dia malas selalu berdebat dengan eyangnya. Kamu bertengkar sama siapa? Tanya Amran lagi. Sudahlah Eyang, aku tidak apa-apa. Jangan mempermasalahkan lagi. Langit langsung keluar dari kamarnya, meninggalkan eyangnya yang masih di kamarnya. Langit, Langit, kamu sudah berubah. Cinta dapat merubah segalanya, tapi Eyang tidak akan tinggal diam. Dalam beberapa minggu, keputusan akan didapat. Eyang yakin Zira belum sembuh sampai akhir bulan ini. Jika harta Zira sudah di tangan, kamu bisa mendapatkan gadis itu. Amran bergumam dengan penuh kebencian. Menurutnya, uang bisa menaklukkan semuanya. Dengan uang, semua bisa dikendalikan. Dan dia yakin itu akan terwujud akhir bulan ini, karena dia telah mendapatkan informasi dari pengacara Zira bahwa Zira tidak pernah mendatangi ataupun menghubungi pengacaranya, yang berarti jika Zira belum pulih ingatannya. Bersambung. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih.